Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, serta semua yang mengikuti acara PA Jemaat pada hari ini. Hari Rabu 5 Oktober 2022, tema PA kita adalah Hidupilah Harta yang Indah. Kiranya melalui PA ini iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita mulai dengan menyanyi dari nyanyian NKB 203, bait yang pertama, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga bersyukur pada saat ini boleh mengikuti pemahaman Alkitab PA Jemaat. Ini semua juga karunia Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan saat kami membaca, merenungkan dan memahami firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kehidupan kami semuanya. Bagaimana kami mensyukuri Injil keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan bagaimana kami bisa menyaksikan Injil keselamatan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang menjadi bahan PA kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Bila memungkinkan saudara membuka Alkitab saudara masing-masing dan tetap dibuka, karena kita melakukan pemahaman Alkitab dengan lebih memperhatikan beberapa ayat yang ada. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia dan damai, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman.
dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai penderita, sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan memeliharanya. Saudara sekalian, bahan BA kita dari 2 Korintus 1 sampai dengan 14 merupakan bagian awal atau pembukaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus. Di dalam ayat 1 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Rasul itu artinya utusan. Jadi Paulus mau mengatakan atau memperkenalkan dirinya, dialah utusan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai rasul, sebagai utusan, itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Paulus sebagai utusan Tuhan Yesus Kristus diutus untuk memberitakan hidup. Di sini dikatakan hidup maksudnya adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah dijanjikan Allah. Lalu setelah Paulus memperkenalkan dirinya Rasul Yesus Kristus, utusan Kristus untuk memberitakan kehidupan kekal di dalam Kristus, lalu Paulus menyapa Timotius. Paulus menyapa Timotius sebagai anakku yang kekasih. Dikatakan anakku yang kekasih artinya ada satu kedekatan antara Paulus dan Timotius. Paulus mengatakan bahwa Timotius sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Ada hubungan yang dekat dan erat. Lalu Paulus menyampaikan salam berkatnya. Setelah pembukaan itu, lalu ayat 3 dan seterusnya, Paulus menjelaskan maksud menulis suratnya. Yang pertama-tama sebagai rasul yang lebih tua, lebih senior dari Timotius. Dia memberikan nasihat-nasihatnya yang didahului dengan pengalamannya dia terlebih dahulu. Jadi sebelum memberikan nasihatnya kepada Timotius, Paulus memberikan bagaimana pengalamannya, contoh dari dirinya sendiri sebagai rasul. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa Rasul Paulus di dalam melayani Allah memberitakan Injil dengan hati nurani yang murni. Istilahnya yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Maksudnya dengan tulus melayani Tuhan. Bukan dengan maksud-maksud dari dirinya sendiri atau maksud-maksud duniawi ini. Tapi dengan tulus hati. Seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Atau nenek-nenek moyang pada masa zaman-zaman Israel dulu, yaitu seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi pelayanan Rasul Paulus yang tulus ini adalah juga meneladani dari nenek moyang orang beriman zaman dulu. Maka Rasul Paulus bisa bersyukur kepada Allah yang dipanggil sebagai rasul atau utusan Allah. Lalu setelah Paulus memberitakan atau memberikan contoh bagaimana kehidupannya sebagai rasul, lalu Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Timotius, anak yang dikasihi. Dan rupanya hubungannya begitu dekat sekali, sehingga dikatakan dalam ayat 4 dan 5 bahwa kalau Paulus berdoa selalu teringat
akan Timotius, teringat akan air matanya, teringat akan imannya, ya. Dan apabila ayat keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, sebab penuhlah sukacitaku. Jadi Paulus selalu mengingat di dalam doanya Timotius itu. Lalu ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Hubungan dekat itulah yang membuat Rasul Paulus selalu mengingat di dalam doanya, mengingat Timotius, mengingat bagaimana Timotius dikatakan mencurahkan air matanya. Tidak jelas ini momen apa. Timotius menangis, kemungkinan momen saat mereka berpisah, ya. Lalu Timotius mencurahkan air matanya, juga mengingat iman yang ada dalam diri Timotius, di mana Paulus tahu itu iman yang dimulai dari neneknya Lois, lalu ibunya Eunike. Atau dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa Timotius, anak muda yang beriman kepada Tuhan ini, hidup dalam pengasuhan orang-orang yang beriman, dalam lingkungan orang-orang beriman, yaitu nenek Lois dan ibunya Eunike. Dan Paulus percaya iman yang sama juga akan tumbuh dan ada pada Timotius. Setelah menjelaskan bagaimana pengalaman dirinya sebagai rasul yang melayani dengan tulus, ya, lalu ingat akan Timotius ingin berjumpa dan seterusnya. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 6 dan seterusnya, Paulus memberikan nasihat-nasihatnya kepada Timotius. Nasihatnya itu apa, saudara sekalian? Nasihatnya yang paling inti ditulis dalam ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus mengatakan supaya Timotius mengorbankan karunia Allah. Mengobarkan artinya terus bersemangat memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah kepada dunia ini melalui Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi secara konkret, Paulus mengatakan kamu jangan sampai padam semangatmu, ya, untuk memberitakan Injil, supaya kamu tetap berkobar-kobar semangatmu memberitakan kasih Allah itu, karena Allah sudah mengasihi kamu. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 7 dan 8, Paulus memberikan nasihat praktisnya. Kalau tadi semangat, yaitu supaya terus memberitakan Injil, berkobar-kobar semangatnya. Lalu sekarang ayat 7 dan 8, cara praktisnya. Yang pertama, Paulus mengatakan dalam memberitakan Injil itu, supaya kamu tidak takut, ya, menghadapi siapapun. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, sebaliknya memberikan kekuatan atau semangat, juga memberikan kasih dan ketertiban. Jadi jangan takut. Lalu yang kedua, jangan malu, ya. Jangan malu dalam memberitakan Injil. Jangan malu karena Allah yang kita beritakan. Jangan malu karena Rasul Paulus yang dipenjara, yang mengalami penderitaan karena memberitakan Injil. Ya. Paulus waktu itu diperkirakan di dalam penjara Romawi, ya, karena risikonya dia memberitakan Injil. Dan dalam penjara itulah Paulus menulis surat dan mengatakan jangan malu juga terhadap aku yang dipenjarakan ini. Timotius kiranya siap menghadapi risiko apapun di dalam memberitakan Injil, yaitu termasuk penderitaan. Itulah nasihat-nasihat praktis yang Paulus berikan kepada Timotius di dalam menjadi pemberita Injil atau utusan Kristus, supaya tidak takut, tidak malu, tidak gentar menghadapi penderitaan apapun juga, karena Allah yang memberikan roh kekuatan kepada kita semuanya. Lalu selanjutnya, saudara sekalian, pada ayat 9 sampai 10,
Paulus meringkaskan apa inti sari Injil itu, ya. Apa inti sari berita kasih Allah itu. Atau dalam tema kita itu diambilkan dari ayat yang ke-14, harta yang indah, ya. Apa itu harta yang indah? Atau Injil keselamatan itu, atau berita kesukaan itu, ya. Yang pertama, Injil atau berita kasih Allah atau harta yang indah itu adalah Allah di dalam Kristus menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha-usaha kita, tapi memang karena kasih Allah sendiri. Bahkan dikatakan kasih Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah direncanakan sejak permulaan zaman, atau dengan kata lain sebelum dunia diciptakan ini. Allah sudah merencanakan hal yang baik, ya, bagi manusia ini. Lalu berikutnya rencana keselamatan Allah itu diwujudkan melalui kedatangan Kristus, melalui kelahiran, pelayanan, pemberitaan, perbuatan, lalu puncaknya penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia ini. Dalam ayat 9-10 dikatakan Tuhan Yesus mematahkan, ya, mematahkan kuasa maut dan memberikan hidup yang kekal. Di sana dikatakan ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang kekal tadi. Mematahkan kuasa maut. Saudara sekalian, kuasa maut ini adalah kuasa dosa. Kuasa dosa membuat manusia hidup di luar Tuhan. Kuasa dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi kuasa itu telah dipatahkan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kuasa dosa atau kuasa maut itu tidak berkuasa lagi, tidak mampu lagi memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kuasa kasih Allah jauh lebih besar dan kuat daripada kuasa maut. Maka dengan kata lain saudara sekalian, melalui kuasa dan kasih Kristus, kuasa maut dikalahkan, sehingga sekarang kita dipersatukan kembali di dalam kasih Allah, disatukan kembali bersama dengan Allah. Dan hidup dalam persekutuan kasih Allah inilah yang dikatakan hidup kekal. Hidup bersama dengan Allah selamanya. Saat kita percaya di dunia ini dan setelah kita meninggal sekalipun, kita tetap dalam persekutuan kasih Allah. Maka dikatakan keselamatan sama dengan hidup yang kekal. Lalu ayat 11 dan 12, saudara sekalian, di sini Paulus menegaskan ulang, ya, semacam menegaskan ulang bagaimana Timotius menjadi pemberita Injil, ya. Rasul Paulus menambahkan sebagai rasul dia juga sekaligus guru dan pemberita, ya. Itu dikatakan pada ayat yang 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru, ya. Sebagai rasul utusan Tuhan dengan memberitakan Injil, dengan mengajarkan Injil itu sebagai guru, ya. Tapi dengan kata lain, sebagai rasul itulah fungsi guru dan pemberita Injil menjadi satu. Dan Rasul Paulus juga kembali mengatakan tidak merasa malu walaupun mengalami penderitaan di penjara waktu itu, karena Paulus yakin sekali siapa yang dipercayai, siapa yang diberitakan, yaitu Allah yang mengasihi manusia ini. Dan Allah yang mengasihi manusia ini, Allah itu juga akan memelihara kehidupan manusia, kehidupan kita semuanya. Lalu ayat ke-13 dan 14 ini semacam kesimpulan, saudara sekalian. Pertama-tama Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap berpegang teguh pada ajaran yang sehat, ajaran yang benar dari Rasul Paulus. Di tengah-tengah banyak ajaran macam-macam waktu itu, Paulus mengingatkan, tetap ingat ajaranku, ya, ajaran yang benar berdasarkan Injil, dan melakukannya.
Ya, tidak hanya mengajarkan ajaran, tidak hanya percaya pada ajaran Tuhan Yesus, tapi juga melakukan ajaran itu. Melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dengan kata lain, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sekaligus juga hidup mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua juga sifat Timotius terus memelihara harta yang indah, ya, seperti di dalam tema kita, hidupilah harta yang indah. Sebab terus memelihara harta yang indah, yaitu Injil keselamatan Allah. Allah di dalam Kristus datang menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dikatakan memelihara harta yang indah, artinya mengembangkannya. Harta yang indah itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk diberitakan, ya, kepada orang lain, kepada bangsa lain, kepada umat yang lain. Itulah tugas Rasul Paulus, dan Paulus mengingatkan, Roh Kuduslah yang akan memimpin kamu dan menyertai kamu, menyertai semua orang yang diutus oleh Allah, juga menyertai kita semuanya. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, sekarang akan saya simpulkan, ya, apa saja relevansinya, ya, makna PA ini bagi kehidupan kita semua. Apa artinya bagi kita, ya. Paling tidak ada 4. Kiranya 4 hal ini boleh menjadi sesuatu renungan bagi kita untuk kita wujudkan dalam hidup ini. Yang pertama, saudara sekalian, seperti Rasul Paulus dan Timotius, mereka dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi utusan Tuhan, melayani dengan tulus hati, dengan hati nurani yang bersih. Tidak ada kepentingan diri sendiri yang tersembunyi. Itulah juga yang kiranya bisa kita wujudkan dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kita tulus dengan hati nurani yang murni, bukan dengan kepentingan lain, agenda lain, misalnya supaya ingin dipuji, supaya mendapatkan kehormatan, supaya dipercaya orang lain, supaya mendapatkan kemudahan, keuntungan tertentu, dan seterusnya. Enggak lah, ya. Melayani dengan tulus. Bahkan dalam pelayanan itu ada pengorbanan, ya lakukanlah itu, ya. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri. Tulus melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka kalaupun ada hambatan, kesulitan, penderitaan, tantangan, kritikan, kita kalau ingat kita melayani Tuhan, kita tidak gampang putus asa. Kita tetap jalan terus melayani Tuhan. Karena motivasi kita semua memang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan diri sendiri. Lalu yang kedua, Timotius menjadi pribadi yang baik, yang beriman. Menurut Paulus bukan tiba-tiba, tapi juga melalui proses, ya, hasil dari pengasuhan keluarganya, terutama pengasuhan iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Di sinilah yang kedua, pentingnya arti lingkungan keluarga di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak kita. Lingkungan keluarga yang beriman kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, pasti akan memberikan dampak yang positif bagi anak-anak kita. Lingkungan keluarga yang beriman kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ini seperti tanah yang subur, di mana tanaman bisa tumbuh dengan baik di sana. Marilah kita rawat keluarga kita semuanya. Khususnya di bulan Oktober ini, kita melaksanakan banyak kegiatan, antara lain kegiatan bulan keluarga. Kiranya melalui bulan keluarga ini, kita sadar betul bagaimana peran keluarga itu sangat penting, sangat besar. Bisa mengasuh, membesarkan anak dalam iman kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, dalam melayani Tuhan, siap-siaplah menghadapi hal-hal yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan penderitaan sekalipun. Seperti Paulus sampai di penjara. Kita pun dalam melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan, ada risiko-risiko tertentu yang kita alami. Mungkin ada keluarga yang tidak senang, ada teman yang tidak senang, mungkin ada yang dikucilkan, dihina, diejek. Tapi kalau itu memang satu risiko, konsekuensi mengikut Tuhan,
hadapilah. Bukankah kita mengikut Tuhan Yesus yang juga menderita di salib? Maka salib yang kita pikul dalam mengikut Tuhan Yesus, sudah pikulah. Tetapi percayalah Tuhan memberikan kekuatan. Kita tidak memikul sendiri. Yesus sudah mengalahkan, sanggup menanggung semua penderitaan itu dan bangkit. Maka kita pun diberikan kekuatan, sanggup menghadapi segala macam risiko penderitaan sekalipun. Maka janganlah takut dan jangan malu melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, termasuk konsekuensinya kesusahan, penderitaan, dan segala macam. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, Paulus mengajak kita untuk bersyukur atau mensyukuri harta yang indah tadi yang Tuhan berikan kepada kita, itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui iman kepada Kristus. Dan kiranya iman kita kepada Kristus ini terus kita jaga, kita rawat sampai dengan akhir hidup kita, sampai dengan kematian kita. Kita tetap berpegang dan setia pada Kristus dan melayani sampai dengan akhirnya. Saudara sekalian, kiranya PA pada hari ini boleh menolong kita untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita selama ini mengikut Kristus. Sudahkah kita setia mengikutinya dan setia untuk memberitakan Injil kasih-Nya, setia untuk mengamalkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mengamalkan firman Tuhan, sehingga hidup kita bermakna, memuliakan Tuhan, juga bermakna bagi sesama kita. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami melalui pengalaman surat Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana Paulus memberikan banyak nasihat kepada Timotius yang masih muda itu. Dan nasihat-nasihat itu kiranya bermakna bagi kami. Bagaimana kami terus setia melayani Engkau, walaupun mengalami banyak risiko yang tidak enak sekalipun. Dan kiranya kami semua tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Kami boleh memelihara harta yang indah, yaitu Injil keselamatan. Kami boleh memberitakan kepada orang lain, pada keluarga dan sesama kami, sehingga semua juga boleh merasakan cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka. Juga Paulus menyinggung bagaimana suasana keluarga akan membentuk iman anak-anak. Dan kami juga boleh terus mawas diri bagaimana mengembangkan suasana keluarga yang beriman kepada Tuhan. Khususnya juga di bulan Oktober ini, bulan keluarga, Tuhan berkatilah acara-acara dalam rangka bulan keluarga ini, sehingga boleh membangun iman keluarga kami masing-masing dan relasi kami dengan Tuhan dan dengan semua anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan dan kami semua yang mungkin mengalami pergumulan dan masalah, mungkin masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pelayanan, apapun juga. Bila mereka tetap kuat, setia, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai mereka semuanya dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa rencana kebaktian emeritasi Pendeta Budi Cahyono Sugeng tanggal 10 Oktober yang akan datang. Biar Tuhan berkati semua persiapannya dan anggota jemaat simpatisan juga tamu undangan yang diundang dan juga siapkan semuanya sehingga kebaktian emeritasi berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami terus berdoa untuk masyarakat dan bangsa kami Indonesia dalam situasi yang relatif tidak mudah ini. Pasca pandemi juga dihantui dengan resesi ekonomi, dan berikan ketangguhan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan hidup dengan baik, bekerja keras dengan baik, tidak gampang terprovokasi
dengan hal-hal yang tidak benar. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah, sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat dari Tuhan. Kami rindu bangsa kami, Indonesia yang besar ini, dipimpin oleh orang-orang berhati besar yang bisa menampung seluruh masyarakat yang plural ini, sehingga semua merasa nyaman dan aman di bumi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami mengikuti PA ini. Biar Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri PA kali ini dengan menyanyikan NKB 210 bait 1, bait bait 1, keempat dan kelima. Ku utus kau. NKB 210. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau.